Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di section Medical Talk bersama saya Apoteker Aulia dan saya Dr. Lupita. Marhaban ya Ramadan. Nah Sobat Sehat, tidak terasa bagi umat muslim yang merayakan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Kami segenap keluarga besar Soho Global Health mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Kali ini Medical Talk akan membahas seputar tips dan fakta puasa di bulan Ramadan. Tonton terus ya sampai habis. Nah, sebetulnya puasa ini tidak hanya identik dengan umat muslim saja ya Sobat Sehat. Ada beberapa kepercayaan juga menjalankan puasa tentunya sesuai dengan keyakinan dan ajaran masing-masing. Nah, kalau kita lihat sebetulnya puasa ini bermanfaat bagi kesehatan pencernaan kita. Nah, kita bisa bayangkan setiap hari pencernaan kita sudah bekerja secara ekstra untuk mencerna makanan, sehingga ketika kita puasa, pencernaan akan diberikan waktu untuk beristirahat dan untuk recovery dan juga regenerasi. Nah, selain itu, ternyata puasa ini juga bermanfaat untuk kesehatan pembuluh darah dan jantung kita, dan ada nih beberapa manfaat kesehatan, misalnya membantu menjaga berat badan tetap ideal atau tetap dalam batasan normal. Misalnya kita tahu ada istilah intermittent fasting pada pola-pola diet tertentu. Kemudian puasa ini juga akan bisa menjaga tekanan darah, kemudian gula darah, dan juga beberapa parameter lipid, misalnya total kolesterol ataupun trigliserida tetap dalam batasan normal. Nah, sehingga puasa ini bila dilakukan rutin atau dilakukan secara berkala bisa bermanfaat untuk mencegah beberapa komplikasi atau kerusakan yang berkaitan dengan jantung dan juga pembuluh darah. Oke, pada prinsipnya tidak hanya setelah sahur ya Sobat Sehat, tetapi setelah kita makan, kita memang tidak dianjurkan untuk langsung berbaring ataupun langsung tidur. Karena kondisi ini bisa menyebabkan peningkatan asam lambung ke area kerongkongan atau kita kenal dengan istilah GERD. Nah, GERD ini biasanya ditandai dengan adanya rasa terbakar pada area ulu hati. Untuk Sobat Sehat yang sedang menjalankan ibadah puasa, biasanya akan terjadi peningkatan sekresi lambung yang akan lebih meningkat dibandingkan pada kondisi normal. Biasanya akan terjadi pada saat sahur maupun berbuka puasa. Sehingga untuk menghindari adanya peningkatan asam lambung, Sobat Sehat bisa melakukan beberapa langkah seperti yang pertama, hindari makan dalam porsi yang banyak dan juga tergesa-gesa karena bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian yang kedua, hindari makanan yang terlalu pedas, terlalu asam, ataupun sangat berminyak. Dan Sobat Sehat yang tadi, jangan langsung berbaring ataupun langsung tidur setelah makan, terutama makan sahur dan makan saat berbuka puasa. Dan apabila dibutuhkan, Sobat Sehat bisa mengkonsumsi obat lambung tentunya sesuai aturan pakai. Puasa tetap bisa dijalankan oleh penderita lambung, namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menghindari konsumsi makanan yang asam, pedas, bersantan, ataupun yang goreng-goreng, termasuk salah satunya yang junk food ya, kentang goreng atau ayam goreng. Lalu di sisi lain tidak boleh konsumsi mie, teh, kopi, soda, itu juga tidak boleh, karena dapat memicu asam lambung, terutama pada saat sahur. Kemudian pada saat berbuka diharapkan tidak langsung makan terlalu banyak karena asam lambung itu akan cepat sekali naiknya. Lalu hal yang kedua, memang pada awal-awal puasa perut terasa tidak enak. Kenapa? Karena lambung harus beradaptasi terlebih dahulu. Tetapi setelah 5 hari berpuasa, biasanya tubuh sudah beradaptasi sehingga Bapak Ibu tidak perlu mengonsumsi obat lambung terus-menerus pada saat sahur ataupun berbuka, jadi lebih terkontrol. Dan hal yang ketiga, untuk penderita MAH yang kronis nih, di mana masih belum terkontrol asam lambungnya ya, ketergantungan obat atau tidak, lebih baik dikonsultasikan ke dokter penyakit dalam. Apakah boleh dilanjutkan berpuasanya atau tidak? Nah, ada pertanyaan bagus nih Sobat Sehat. Apakah penyandang diabetes mellitus boleh berpuasa atau tidak? Tentu boleh jika gula darahnya sudah terkontrol. Bagaimana caranya? Lakukan pemeriksaan terlebih dahulu ke dokter terkait untuk gula darahnya. Jika memang sudah terkontrol, maka Sobat Sehat dapat berpuasa sebagaimana mestinya.
Namun, jika ada gejala hipoglikemia atau gula darah rendah, ataupun hiperglikemia atau gula darah tinggi, seperti pusing, lemas, ataupun tidak bertenaga, nah itu dapat dilakukan pemeriksaan gula darah terlebih dahulu. Jika di bawah 60 mg per desiliter atau di atas 300 mg per desiliter darah, maka puasa dapat dibatalkan. Dan satu hal lagi nih Sobat Sehat, untuk dosis obat dan anjuran bagaimana pemberian yang baik dapat mengikuti anjuran dokternya. Dan satu hal lagi yang harus diingat, pada saat sahur atau berbuka diusahakan tidak konsumsi makanan karbohidrat atau yang tinggi gula berlebihan seperti roti ataupun tepung-tepungan ya, dari gorengan yang terlalu tebal tepungnya, mie, bihun, ataupun nasi putih yang berlebihan, karena itu dapat memicu gula darah semakin tinggi. Nah, Sobat Sehat, bagaimana dengan ibu hamil dan menyusui? Tentu boleh berpuasa, namun harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter kandungannya. Apabila kondisinya memungkinkan, maka moms dapat berpuasa sebagaimana mestinya. Pastikan pada saat sahur ataupun berbuka, konsumsilah makanan yang gizinya seimbang. Dan pada saat berbuka, pastikan untuk terhidrasi tubuhnya dengan cara mengonsumsi air minimal 1 liter secara perlahan-lahan. Dan ingat ya moms, jangan melakukan olahraga yang berat, tidur yang cukup, dan jika di tengah-tengah puasa merasakan lemas, tentu boleh saja dibatalkan puasanya. Sehat selalu, Mams! Nah, Sobat Sehat, apakah boleh berolahraga saat berpuasa? Tentu boleh, namun dilakukan pada saat waktu yang tepat dan jenis olahraga yang tepat. Nah, waktu yang tepat adalah 30 menit menjelang berbuka puasa dengan olahraga intensitas rendah, seperti bersepeda, jogging, ataupun jalan. Tentunya hal ini dapat dilakukan 3-5 kali seminggu. Tujuannya apa sih? Untuk menjaga kebugaran tubuh kita. Namun dikembalikan lagi dengan kondisi fisik masing-masing ya Sobat. Jangan lakukan olahraga yang berat. Mengapa? Karena pada saat berpuasa, tubuh kita mengalami penurunan drastis dari kalori, dan hal itu dapat membuat tubuh kita cepat terasa lemas. Apabila di tengah olahraga, Sobat Sehat merasakan lemas atau tidak bertenaga, jangan dilanjutkan ya. Nah, Sobat Sehat, ketika kita berpuasa, tentunya asupan karbohidrat saja tidak cukup. Pasti kita perlu tambahan nutrisi dari yang lainnya, misalnya buah-buahan, protein, dan juga lemak. Karena buah-buahan ini juga merupakan salah satu sumber dari serat. Tentunya saat kita berpuasa, kita membutuhkan sumber energi. Salah satunya adalah dari karbohidrat. Tetapi Sobat Sehat harus bijak nih dalam memilih karbohidrat yang tepat. Pilih karbohidrat kompleks, misalnya nasi merah, jagung, ataupun ubi-ubian, karena karbohidrat kompleks ini memiliki indeks glikemik yang lebih rendah sehingga tidak akan menimbulkan kenaikan kadar gula darah yang signifikan atau secara spontan. Tidak lupa harus ditambahkan buah dan sayuran ya Sobat Sehat sebagai sumber dari serat, tentunya untuk menjaga kesehatan pencernaan kita. Kemudian jangan lupa tambahkan protein tinggi nih. Nah, karena protein tinggi ini fungsinya adalah sebagai sumber energi dan juga memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Protein tinggi ini bisa dikombinasikan ya, misalnya Sobat Sehat suka ayam, ikan, ataupun udang-udangan nih. Nah, itu merupakan sumber protein hewani. Di satu sisi, Sobat Sehat bisa kombinasikan dengan protein nabati, misalnya kacang-kacangan, seperti misalnya buncis ataupun polong-polongan. Nah, yang terakhir, jangan lupa tambahkan lemak, karena lemak ini juga berfungsi sebagai cadangan energi. Misalnya pilih lemak yang sehat ya, tentunya bukan gorengan. Misalnya lemak sehat adalah alpukat ataupun konsumsi kacang almond. Dan yang terakhir, jangan lupa jaga hidrasi ketika puasa. Sebelum berpuasa, bagi Sobat Sehat yang sedang rutin mengkonsumsi obat jangka panjang, misalnya untuk beberapa penyakit kronis seperti hipertensi, Sobat Sehat tetap dapat berpuasa, tetapi memang ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum berpuasa. Yang pertama, jangan lupa konsultasikan kesehatan pada dokter. Apabila Sobat Sehat rutin menemui dokter untuk berkonsultasi, tanyakan apakah kondisi kesehatan Sobat Sehat memungkinkan untuk menjalankan puasa. Yang kedua, tanyakan kepada tenaga kesehatan
apakah diperlukan pergantian waktu minum obat, bagaimana cara meminum obatnya, ataukah perlu diganti bentuk sediaan dari obatnya. Dan yang ketiga, apabila di tengah puasa sobat sehat merasa kurang enak badan ataupun kondisi kesehatannya menurun, sobat sehat tidak perlu ragu untuk membatalkan puasa dan segera berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Bagaimana sih cara konsumsi obat saat berpuasa? Konsumsi obat saat berpuasa dapat disesuaikan dengan aturan pakai dan juga jangan lupa perhatikan waktu konsumsi obat, apakah sebelum atau sesudah makan. Aturan pakai 1x1 dapat diminum saat sahur ataupun pada saat berbuka. Aturan pakai 2x1 dapat diminum saat sahur dan pada saat berbuka puasa. Sedangkan untuk aturan pakai 3x1 dapat diminum setiap 5 jam. Misalnya, waktu yang pertama dikonsumsi pada saat berbuka yaitu pukul 6 sore, kemudian dilanjutkan pada pukul 11 malam dan konsumsi terakhir dapat diminum keesokan harinya pada pukul 4 pagi. Nah, untuk aturan pakai 4x1 biasanya tidak dianjurkan untuk berpuasa nih sobat sehat, terutama apabila mendapatkan obat golongan antibiotika karena obat ini harus diminum setiap 6 jam. Waktu konsumsi obat juga perlu untuk diperhatikan ya sobat sehat. Apabila diminta sebelum makan, maka obat dapat dikonsumsi 30 menit sebelum makan sahur atau berbuka puasa. Sedangkan apabila diminta setelah makan, berarti obat dapat dikonsumsi 30 menit setelah makan sahur atau berbuka puasa. Ternyata tidak semua obat membatalkan puasa. Beberapa bentuk sediaan berikut dapat digunakan di siang hari saat berpuasa dan tidak akan membatalkan puasa. Yang pertama adalah obat yang digunakan melalui kulit, misalnya bentuk sediaan salep, krim, gel, maupun bentuk sediaan patch. Yang kedua ada inhaler yang biasanya digunakan untuk obat asma. Selanjutnya ada suppositoria ataupun enema. Kemudian ada obat tetes mata, tetes hidung, dan juga tetes telinga. Obat yang disuntikan juga tidak akan membatalkan puasa. Selanjutnya ada obat kumur, asalkan jangan ditelan ya sobat sehat. Kemudian ada juga obat sublingual yang biasanya diletakkan di bawah lidah, dan yang terakhir adalah gas oksigen yang dihirup. Puasa bermanfaat untuk kesehatan pencernaan, pembuluh darah, dan juga menjaga kesehatan jantung kita. Puasa bisa dilakukan oleh siapa saja asalkan kondisi kesehatannya baik dan tentunya mampu menjalankan puasa. Konsumsi gizi seimbang, jaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik dengan minum air putih yang cukup, lalu lakukan olahraga rutin agar kebugaran tetap terjaga, dan apabila sedang mengonsumsi obat, konsumsilah sesuai aturan pakai yang dianjurkan oleh dokter di waktu yang tepat. Tetap sehat selama berpuasa, saksikan Medical Talk berikutnya, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Selamat menunaikan ibadah puasa.